Karena ada tadi saya tonton itu bahwa para ulama habaib di Makassar itu ya apa namanya itu mengutuk habis-habisan Al Zaitun itu di Makassar sana. Nanti akan kita lihat di perkembangannya pasca tahun baru Islam ini. Nah, saya kembali dulu ke sini. Siapa dan apa tujuan Majelis Ulama Indonesia? Nah, Bapak Ibu, ini sangat menarik ya. Ini tuduhan-tuduhan atau cara-cara yang dilakukan oleh MUI maupun kelompoknya, mungkin termasuk dalam tanda kutip Pak Mahfud MD, termasuk Pak Wakil Presiden, ya, termasuk di sini Gubernur Jawa Barat. Ya. Tuduhan-tuduhan MUI kepada Al Zaitun dan kompanyonnya dan kelompoknya dan Syekh Panji Gumilang secara pribadi itu mengadopsi cara-cara Jenderal Spur, Bapak Ibu. Tahu ya Jenderal Spur itu tahun 1949, jenderal Belanda yang di Indonesia yang menganut garis keras untuk menghancurkan Indonesia. Ya, jenderal yang menyetujui politik kekerasan, yaitu membuat tuduhan-tuduhan palsu, Pak. Membuat tuduhan-tuduhan palsu. Ini yang sedang dilakukan oleh MUI. Ya. Contoh, ya, membuat dan menyiarkan, udah dibuat berita-berita hoax disiarkan, ya, melalui apanya buzzer-buzzernya itu. Ya. Membuat tuduhan-tuduhan palsu seperti apa? Oh, penistaan agama. Oh, mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Oh, mereka menimbun persenjataan di bunker, padahal di situ adalah kayu jati, ya, yang besar-besar itu. Kemudian mengumpulkan uang dengan secara paksa. Kemudian melakukan tindak pidana pencucian, ya, pencucian uang. Ini tuduhan-tuduhan palsu. Ini cara-cara Jenderal Spur ini. Jadi mereka ini adalah penjajah. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, adalah mari kita cermati pasca tahun Islam 1445 Hijriah ini, apa yang akan terjadi? Apakah tuduhan-tuduhan ini akan menyusut? Atau gelombang tuduhan itu makin besar, dan Panji Gumilang juga makin tegak dalam arti untuk memperjuangkan kebenaran, karena dia sudah menuntut, ya, Mahfud MD 5 triliun. Saya pikir itu tuntutan material itu. Menuntut karena memfitnah. Dan itu bagus. Bagus sekali. Seperti yang kita bahas minggu yang lalu, apa kewenangannya Pak Mahfud MD melaporkan itu Panji Gumilang? Sebagai apa dia melaporkan itu ke Baris Krim? Sebagai institusi wakil negara atau pribadi? Kalau dia melaporkan itu ke Panji Gumilang, kenapa dia tidak melaporkan yang lain-lain seperti yang dikatakan Pak Robert? UAS, kenapa dia diam seribu bahasa? Pembakaran gereja di mana diam seribu bahasa? Pembubaran ibadah secara paksa diam seribu bahasa. Penutupan gereja diam seribu bahasa. Kenapa dia tidak melapor? Sekarang rakyat menuntut keadilan daripada Pak Mahfud. Kalau Anda secara pribadi, Anda pun tetap dipersalahkan. Berarti Anda tidak nasionalis. Di Permestani belum ngomong juga nih Permestani ya dari tadi ya. Baik, terima kasih Pastor Paul, teman-teman semua, Galar Bais dan Galar Waista, teman-teman diaspora. Akhirnya PGI mendukung Panji Gumilang. Itu ya perbincangan kita. Akhirnya, saya pikir ini bukan harapan kita sih, bukan akhir, tetapi permulaan gitu ya. Nah, memang setiap orang yang melihat secara fakta di lingkungan atau di lapangan Al Zaitun itu pasti akan berkesimpulan begitu, karena nanti tidak ada pilihan lain. Kalau dia keluar daripada pakem atau fakta yang ditemukan di sana, itu justru dia itu membawa permasalahan kepada Al Zaitun, ya kan, Panji Gumilang. Nah, kita berharap nanti sesudah itu ketua pesantren Indramayu ya, yang NU itu, yang 11 tahun menjadi wakil sekretaris NU di Jawa Barat, mengatakan tidak ada apa-apa di sini, bagus, saya sejalan dengan mereka. Bahkan adik kelas saya dulu di pesantren termodern di Madura menjadi dosen di Al Zaitun. Nah, nada-nada serupa hari-hari ini semakin banyak. Ya, semakin banyak. Dan MUI termasuk Pak Mahfud MD, termasuk mungkin Ma'ruf Amin, semakin terpojok. Nah,
Siapa yang memojokkan? Ya, mindsetnya yang memojokkan dia sendiri. Maka Bapak Ibu, tadi Pak SK menyinggung apa itu MUI, apa itu Panji Gumilang Islamnya gitu ya. Saya mau coba dulu ini, Pak Pastor mau share screen. Nanti kita akan ini bisa mengelompokkan sebenarnya ya Islam ini. Kalau secara umum ada dua kelompok, secara umum ya, dua kelompok kalau Islam ini, tetapi itu yang kelihatan. Tetapi ada juga tentunya yang tidak kelihatan. Nah, saya ingin memulai dulu, nah ini kok nggak mau ya? Oh ya, nih. Ya. Ini singkat aja Bapak Ibu ya, singkat apa? Siapa dan apa tujuan Majelis Ulama Indonesia MUI? Kita di Galarua ada namanya Jakstra itu kajian strategis, ya, kajian strategis terhadap isu-isu. Kita kompilasi dari berbagai sumber, kita kumpul sehingga apa yang kita sampaikan ini bukan katanya-katanya, tetapi berdasarkan suatu tinjauan atau penelitian literal, ya, kita gabungkan dengan di lapangan walaupun singkat, sehingga kita bisa menarik kesimpulan apa yang sedang terjadi di Indonesia ini, ya, terutama nanti dengan Al-Zaitun, dan apa kira-kira yang akan terjadi pasca perayaan tahun baru Islam ini, yaitu tahun 1445 Hijriah, sesudah dikunjungi oleh berbagai orang-orang penting di sana. Apakah nanti fitnah-fitnahan ini akan makin menurun dan berbalik menjadi backfire kepada penuduh-penuduh selama ini, atau justru akan makin heboh? Karena ada tadi saya tonton itu bahwa para ulama habaib di Makassar itu ya mengutuk habis-habisan Al-Zaitun itu di Makassar sana. Nanti akan kita lihat ini perkembangannya pasca tahun baru Islam ini. Nah, saya kembali dulu ke sini. Siapa dan apa tujuan Majelis Ulama Indonesia? Singkatnya, secara organisatoris, MUI ini adalah ormas, tidak lebih tidak kurang, bukan lembaga pemerintah, ya, tetapi dia ormas yang berdiri tahun 1975, ya, tahun 1975 dia berdiri 1 Juli. Jadi 1 Juli itu persis 1 tahun lebih sesudah peristiwa Malari terjadi di Jakarta, yaitu Malari itu adalah Malapetaka 11 April 1974, dan itu 3 bulan sesudah dicetuskan oleh Ibu Tin Soeharto sendiri, yaitu Undang-Undang Perkawinan itu. Dia itu bulan April tahun 1974 itu terjadilah Malari, muncul lagi ini MUI, ya. Nah, jadi motifnya MUI ini sebenarnya apa sih? Ya, kalau saya baca dari ini sejarahnya itu motifnya itu apa? Ya. Karena dia melihat ini kan kita sadari, oh ada kemajuan budaya, ada peradaban manusia maju, dan memang harus maju terus. Ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memang harus maju terus. Nah, dilihatnya rakyat Indonesia ini yang menurut asumsi mereka mayoritas Muslim akan kewalahan nanti bagaimana bersikap hidup yang Islami di dalam dinamika kemajuan ini. Mereka akan tidak bisa menempatkan diri bagaimana. Maka orang-orang ini yang tahu kaum ulama ini berkumpul. Mari kita berkumpul, membentuk suatu wadah di mana nanti kita melakukan kajian-kajian agama ilmiah yang memberikan petunjuk kepada umat Islam bagaimana hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan dinamika zaman ini. Itu. Jadi dari situ sudah kita bisa melihat, memposisikan diri mereka itu apa? Mereka tidak ingin umat itu pintar supaya dia tetap eksis, ya kan? Supaya dia tetap eksis, bahwa monopoli tafsiran itu mereka kuasai, tidak boleh di luar itu. Itu intinya. Nah, jadi membuat lembaga untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut akibat daripada bagaimana ini menyikapi kita hidup dalam dunia modern ini. Misalnya, apakah kucing itu halal? Apakah ini mengucapkan Natal itu haram atau halal? Itu kan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Ini gagap ini, menurut mereka gagap. Jadi mereka memonopoli itu. Hanya melalui perkataan kami saja itu yang betul. Nah, udah tahu ya Bapak Ibu ya. Hebat orang itu. Nah, kemudian
Mereka adalah muamalah, adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang harus, nah ini Bapak Ibu, harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan definisi ini meliputi interaksi hidup bertetangga dan berteman. Nah ini Bapak Ibu, ayo bertetangga dan berteman. Jadi kalau misalnya dia hidup bertetangga dengan yang tidak seiman dengan dia, bagaimana sikap dia? Mereka memonopoli itu tafsiran. Lah orang-orang mati ini kan nggak ngerti, dicekokin aja. Ya itu mereka sangat pintar memposisikan diri sebagai penafsir tunggal lah. Ya, maka kalau Panji Gumilang mengatakan emang Anda siapa? Tepat itu. Emang Anda siapa? Anda tidak lebih daripada ormas. Emang Anda Tuhan? Enggak juga. Tepat sekali. Dan saya juga berpendapat begitu. Makanya waktu kita berkunjung ke Al Zaitun, saya katakan, saya sepaham dengan Bapak dari aspek kemanusiaan dan semangat kebangsaan persatuan Indonesia. Siapa mereka? Mereka bukan negara, tetapi pelaksanaannya mereka itu lebih berkuasa dari negara. Harus dilawan. Emang Anda siapa? Mau dia melakukan asesmen kepada pendidikan seperti Al Zaitun, emang kewenangannya apa? Lu siapa? Nggak bisa loh. Ya, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ini, mana ini ya? Ya kita ini aja Pak ya, biar pelan-pelan aja, biar nanti mendapat gambaran gitu. Nah tujuan MUI itu apa? Menggerakkan ini apa ya? Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam. Nih, hati-hati. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islami yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadat, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlak khorimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi siapa ini? Masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur. Kan definisi mereka, pemahaman mereka. Kalau definisi orang lain itu nggak bisa, itu kafir itu. Yang betul itu adalah ini. Nah, itu udah jadi persoalan ini. Ini sumber persoalan, sudah didominasi, ya, dikuasai. Di luar ini tidak. Itu Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita tahu lah. Jadi memang perilakunya begitu. Nah, ini fungsi MUI ya, sebagai wadah dan sebagai pemberi. Ini dia. Nomor 4 ini yang paling gawat. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah. Gila nggak? Baik diminta maupun atau tidak. Jadi MUI ini sudah menempatkan diri sama seperti DPA, memberikan nasihat pertimbangan kepada pemerintah baik diminta maupun tidak diminta. Sontoloyonya Kemenkumham kenapa tidak mencoret ini? Saya bilang sontoloyo itu Kemenkumham, kenapa diam aja dia? Mestinya nggak boleh itu. Emang Anda siapa? Ya, rakyat sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah. Fatwa itu kan mengikat, mengatur namanya itu. Tetapi Kemenkumham sontoloyo, diam aja. Dulu ini tahun 1975 siapa Kemenkumham itu? Tahu gitu itu. Nah itu Pak. Ya. Nah ini kita kelompokkan, nanti Bapak Ibu akan bisa menyimpulkan di mana MUI, di mana Panji Gumilang, di mana itu Said Akil Siroj, di mana itu Yeni Wahid, di mana itu Buya Syakur. Nah ini dari isu, ada 3 isu. Ini isu adalah arus modernitas yang telah sengaja menyudutkan Islam. Nah ini lagi menyudutkan. Iya apa iya? Nah kalau IFM ini Pak adalah Islam fundamental. IM itu adalah Islam moderat atau inklusif. Nah, apakah di sini Panji Gumilang atau di sini atau di antara ini atau di luar? Ya. Kalau arus modernitas yang telah sengaja menyudutkan Islam, bagaimana cara mengatasinya? Kalau Islam fundamental mengatakan mencari dalil-dalil agama untuk membenarkan diri mengadakan perlawanan melalui segala cara. Nah, udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Siapa di sini? Siapa itu? Saya tidak suka namanya lah. Kalau yang inklusif menggunakan kekuatan nalar dan pertimbangan jernih. Nah, siapa itu? Nah kemudian ada kedua adalah isunya, ada 3 isu, didorong oleh rasa kesetiakawanan terhadap nasib. Nah, yang menimpa saudara-saudaranya di Palestina, di Kashmir, ya, di Afghanistan, di Irak, ya, dan lain-lain. Nah, ini karena mereka
menyelesaikan atau didorong rasa kesetiakawanannya terhadap saudara-saudara di Palestina, maka mereka tidak mengakui Israel. Contoh itu. Nah, menunjukkan solidaritas dengan kekerasan bahkan melakukan bom diri. Apakah misalnya menyatakan tidak mau bergabung dengan Israel atau tidak mengakui Israel bukan kekerasan? Kekerasan itu. Tetapi bukan kekerasan fisik, psikis ya, psikis itu. Tetapi kalau yang ini, inklusif ini, menghindari kekerasan dan tetap mengibarkan panji-panji perdamaian, bukan Panji Gumilang ya. Panji-panji perdamaian, siapa masuk di sini? Itu Bapak Ibu ya. Nah ini lagi, ini isu yang selalu dibawa-bawa ini Pak. Dan ini memang fakta nih sekarang di Indonesia ya. Negara gagal mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan rakyat yang merata bagi rakyat Indonesia. Korupsi menggurita. Oh ini isu ya, isu yang umum berlaku. Tetapi mereka tarik itu karena ini umum ya. Tapi cara mereka mengatasi apa? Melaksanakan syariat Islam. Ah ini yang cilaka itu. Negara khilafah. Melalui kekuasaan. Jika secara nasional belum memungkinkan, maka diupayakan melalui perda. Nah ini yang terjadi sekarang. Ironisnya mereka memakai lembaga demokratis untuk menyalurkan cita-cita politiknya. Siapa itu? PKS, PBB, PAN. Ini. Tapi yang inklusif memilih jalan demokrasi. Walaupun mereka mengetahui bahwa demokrasi yang sekarang ini belum pas ya. Jadi harus cepat dibenahi. Nah ini Bapak Ibu, siapa yang masuk kelompok Islam fundamental, siapa yang masuk inklusif ini, Bapak Ibu sudah bisa itu membedakan. Panji Gumilang masuk kelompok mana itu? Buya Syakur masuk kelompok mana itu? Yeni Wahid masuk kelompok mana itu? Ya, Said Akil Siroj, ya itu kan abu-abu itu, kadang ke sini, seperti pernyataannya itu kan nggak jelas itu. Itu manusia apa namanya itu sumir gitu ya, tidak jelas itu abu-abu, gray area, sikapnya itu gray. Jadi inilah Bapak Ibu. Kenapa MUI? Karena kayak MUI udah jelas dia IFM lah, ya. Itu harus dibubarkan dan harus ditentang. Di dalam hal ini kita mendukung sepenuhnya perjuangan daripada Panji Gumilang, mendukung sepenuhnya. Apa hak mereka itu misalnya mengatakan Panji Gumilang sesat? Apa haknya mereka mengatakan ini Panji Gumilang dengan berbagai isu? Ya, saya katakan tadi. Yang menarik nanti kita lihat Pak, kalau saya ya, Galarua posisinya jelas, saya membawa nama organisasi. Sesudah kita berkunjung ke sana, Galarua jelas posisinya mendukung perjuangan daripada Panji Gumilang di dalam menegakkan perdamaian dan ya, kemajuan bangsa, pendidikan. Itu visi mereka. Mempersiapkan manusia yang toleran, yang cinta damai, yang berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang memperjuangkan merdeka berpikir, merdeka melakukan sesuatu sesuai dengan agamanya, dan merdeka hatinya. Itu merdeka mereka perjuangkan itu. Nah, Bapak Ibu, ini sangat menarik ya. Ini tuduhan-tuduhan atau cara-cara yang dilakukan oleh MUI maupun kelompoknya, mungkin termasuk dalam tanda kutip Pak Mahfud MD, termasuk Pak Wakil Presiden, ya, termasuk di sini Gubernur Jawa Barat. Ya. Tuduhan-tuduhan MUI kepada Al Zaitun dan kompanyonnya dan kelompoknya dan Syekh Panji Gumilang secara pribadi itu mengadopsi cara-cara Jenderal Spur, Bapak Ibu. Tahu ya Jenderal Spur itu tahun 1949, jenderal Belanda yang di Indonesia yang menganut garis keras untuk menghancurkan Indonesia. Ya, jenderal yang menyetujui politik kekerasan, yaitu membuat tuduhan-tuduhan palsu, Pak. Membuat tuduhan-tuduhan palsu. Ini yang sedang dilakukan oleh MUI. Ya. Contoh, ya, membuat dan menyiarkan. Udah dibuat berita-berita hoax disiarkan, ya, melalui buzzer-buzzernya itu. Ya. Membuat tuduhan-tuduhan palsu seperti apa? Oh, penistaan agama. Oh, mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Oh, mereka menimbun persenjataan di bunker, padahal di situ adalah kayu jati, ya, yang besar-besar itu. Kemudian mengumpulkan uang dengan secara paksa, kemudian melakukan tindak pidana pencucian, ya, pencucian uang. Ini tuduhan-tuduhan palsu. Ini cara-cara Jenderal Spur ini. Jadi mereka ini adalah penjajah. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, adalah mari kita cermati pasca tahun Islam 1445 Hijriah ini, apa yang akan terjadi.
apakah tuduhan-tuduhan ini akan menyusut atau gelombang tuduhan itu makin besar dan Panji Gumilang juga makin tegak dalam arti untuk memperjuangkan kebenaran, karena dia sudah menuntut ya Mahmud MD 5 triliun. Saya pikir itu tuntutan imaterial itu, menuntut karena memfitnah, dan itu bagus sekali. Seperti yang kita bahas minggu yang lalu, apa kewenangannya Pak Mahmud MD melaporkan itu Panji Gumilang? Sebagai apa dia melaporkan itu ke Baris Krim? Sebagai institusi wakil negara atau pribadi? Kalau dia melaporkan itu ke Panji Gumilang, kenapa dia tidak melaporkan yang lain-lain seperti yang dikatakan Pak Robert? UAS, kenapa dia diam seribu bahasa? Pembakaran gereja di mana? Diam seribu bahasa. Pembubaran ibadah secara paksa, diam seribu bahasa. Penutupan gereja, diam seribu bahasa. Kenapa dia tidak melapor? Sekarang rakyat menuntut keadilan daripada Pak Mahmud. Kalau Anda secara pribadi, Anda pun tetap dipersalahkan. Berarti Anda tidak nasionalis. Politik Anda bukan politik kebangsaan. Politik Anda adalah politik ummah. Cuma bicara kebangsaan. Maaf ini, ya Pak Menteri, saya nggak suka. Ya. Pemimpin negara itu harus mengutamakan kepentingan nasional, termasuk di dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa. Kalau ternyata Palestina ini merusak kepentingan nasional, buat apa bergaul dengan mereka? Kalau Israel atau negara A, negara B, negara C justru memperkuat kepentingan dan memenuhi kepentingan nasional, kenapa kita tidak bergaul dengan mereka? Jadi saya bukan masalah sentimen agama atau tidak agama, tapi patokannya adalah kepentingan nasional, keamanan nasional. Apakah Israel pernah menyusahkan Indonesia? Enggak juga. Lah kalau begitu kenapa? Di mana politik daripada bebas aktif itu? Ibu Marsudiah yang itu Menteri Luar Negeri. Ya, Retno Mas. Jangan dong. Anda harus konsisten. Jadi patokan adalah kepentingan nasional. Demikian juga di dalam hal memilih presiden ini, Pak. Saya secara pribadi, mungkin aneh didengar di kuping. Saya senang itu Ganjar. Saya senang Prabowo. Saya senang itu Anies. Tapi soal memilih tunggu dulu. Ya kan? Atas dasar apa saya membenci dia? Enggak ada. Atas dasar apa saya senang? Karena dia tidak melakukan kejahatan. Tapi soal memilih tunggu dulu. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita harus seperti Galarua pertahankan, itu adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan Galarua. Kalau Galarua berpolitik, ya politik apa? Politik Galarua, bukan Galarua politik, ya itu tidak boleh yang dikatakan Pastor Paul tadi. Politik Galarua adalah politik negara Republik Indonesia. Kepentingan nasional yang dikedepankan. Nah, saya melihat Bapak Panji Gumilang ini didukung fakta-fakta di lapangan, dia itu adalah mempertahankan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dan kita lihat dari apa? Identitas nasional itu dia pertahankan sekuat tenaga dia. Identitas. Bangsa yang tidak punya identitas akan gampang dijajah dan diobrak-abrik. Bangsa yang tidak punya identitas. Jadi bangsa Indonesia harus punya identitas, itu yang dikatakan oleh Panji Gumilang, kalau bernyanyi Indonesia Raya 3 stanza. Bagus sekali itu. Sama Galarua 3 stanza. Nah, ketika saya sampaikan itu, beliau heran. Dan, bagus, kita teman. Gini dia. Kepada Galarua, bukan kepada saya. 3 stanza kita, Pak. Nah, inilah Bapak Ibu konteks kita melihat permasalahan ini. Kita doakan, ya. Kita doakan karut-marut keributan ini cepat berakhir. Kalau tidak ada seorang yang pemimpin yang bisa mendamaikan ini, bisa menjadi bom waktu ini. Atau mungkin secara waktu yang menyelesaikan. Kita nggak tahu kalau apakah ini berubah menjadi huru-hara, menjadi darurat sipil, berarti pemilu ditunda. Nah, saya tambahkan kalau ini dikit, berubah Pak jadi Jamal. darurat sipil, ini pemilu ditunda. Saya tambahkan Ya, Pak. dikit. Nah, ya. Jadi begini, Pak. Esensi kita di sini melihat bahwa Indonesia ini dalam keadaan yang tidak aman secara keseluruhan nasional. Karena terbagi, Pak. Ini ada division antara orang-orang dalam pemerintahan, duduk dalam pemerintahan, dan terbagi kelompok-kelompok Islam yang cerdas dan kelompok Islam MUI yang kolot. Jadi ini akan mempengaruhi security nasional Indonesia. Jadi di sini yang kita melihat bahwa memang ketegasan pemerintah saat ini harus diberlakukan. Sebagaimana Gus Dur yang jeli melihat pada zamannya MUI ini sudah menyimpang, sehingga dia menganjurkan MUI dibubarkan karena memang tidak layak MUI ini harus mewakili para ulama. Betul. Karena dalam tiap-tiap sekte mereka ada ulama mereka masing-masing. Jadi MUI ini mengambil kesempatan sebagai kekuatan absolut yang di atas pemerintah. Nah, ini stupidity daripada pemerintahan. Kok nggak jeli?
pangkas dong, nggak boleh mereka memberikan fatwa itu. Dan sehingga mereka kalau ada ancaman-ancaman saja, misalnya ada yang ditangkap teroris di Lampung dan di MUI Pusat, wah langsung mereka memberikan counter fight-nya dengan ya Densus yang dibubarkan. Sama dengan statement daripada Rizik di zamannya SBY. Kalau ada yang berani membubarkan FPI, maka Indonesia akan bubar. Kan ini gertakan-gertakan sambal. Kan Indonesia mempunyai angkatan. Meskipun sudah terpapar dengan sebagian angkatan juga disusupi oleh ajaran-ajaran radikal, baik di militer maupun apalagi ya Polri. Jadi masih adalah yang berani bersuara dengan kebenaran itu sendiri. Jadi dilawan. Dan termasuk PKS ini dibubarkan karena mereka itu tujuannya itu merampok. Makanya mereka itu berusaha mendapatkan uang sebanyak mungkin dijadikan kekuatan-kekuatan politik. Dan itulah politik di Indonesia yang kotor semuanya. Sehingga ya kita sulit mengharapkan Indonesia ke depan. Oleh sebab itu ya adanya kasus Panji Gumilang, kesempatan bagi orang Kristen itu sendiri untuk berpihak kepada yang benar. Jangan kita menjadi ya orang-orang percaya yang loyo. Kita dibutuhkan juga keberanian untuk menyampaikan kebenaran itu. Karena kita berpihak kepada kebenaran, itu menunjukkan bahwa kita punya tujuan untuk mensejahterakan, menjadikan Indonesia bangkit dalam tujuan yang baik. Saya kira itu saja. Jadi nggak bisa kita juga diam terus. Pak, terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,